Pembicaraan perang baru dengan Iran dikabarkan telah dilakukan di kalangan pejabat Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menegaskan bahwa setiap agresi Israel akan menghadapi respons yang tepat dan menghancurkan. Mengutip Al-Mayadin pada 21 September, hal ini dirilis oleh IRGC dalam pernyataan terbarunya. Ditekankan olehnya bahwa Iran memiliki kemampuan berkelanjutan untuk mempertahankan inisiatif strategis, sekaligus bisa secara efektif mencegah ancaman eksternal. Menegaskan bahwa Iran akan mempertahankan inisiatif medan perang dan memberikan respons yang tegas dan instruktif. Menegaskan bahwa IRGC akan berjuang untuk menggagalkan tujuan musuh. IRGC pun memperingatkan bahwa setiap tindakan permusuhan oleh Amerika Serikat atau rezim Israel terhadap kepentingan nasional atau integritas teritorial Iran maka akan dihadapi dengan tanggapan yang tegas, menghancurkan, dan tepat waktu dari angkatan bersenjata Iran. Menekankan bahwa kesiapan penuh di seluruh darat, udara, laut, rudal, cyber, dan kemampuan intelijen tetap ada untuk melindungi negara. Hamas membuat seruan baru yang ditujukan kepada masyarakat internasional, menegaskan bahwa tindakan mendesak untuk beri pukulan kepada Israel diperlukan, imbas terbongkarnya upaya menggunakan kendaraan berpeledak di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 21 September, hal ini diutarakan oleh Hamas dalam pernyataan terbarunya pada 20 September 2025. Dilaporkan bahwa pasukan Israel telah menggunakan sekira 120 kendaraan yang dilengkapi jebakan berupa ratusan ton bahan peledak, di mana yang dikendalikan dari jarak jauh untuk dikendarai dan diledakkan di permukiman warga Gaza. Disebut bertujuan untuk memaksimalkan kerusakan dan kematian targetnya. Hamas pun menekankan hal tersebut sebagai kejahatan perang yang setara dengan pembersihan etnis secara menyeluruh. Sehingga Hamas memberikan seruan yang ditujukan kepada masyarakat internasional, negara-negara Arab dan Islam, serta lembaga-lembaga PBB. Di mana untuk segera mengambil tindakan tegas dan cepat untuk menghentikan kejahatan Israel, sekaligus langkah-langkah konkret untuk mencegah para pemimpin pendudukan dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kekejaman yang telah mereka lakukan, terkhusus tidak hanya terhadap rakyat Palestina, tetapi juga terhadap kemanusiaan itu sendiri. Tentara Israel dikabarkan terbunuh dan terluka di zona Gaza, tepat saat perlawanan Palestina meluncurkan operasi baru. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 September, tentara Israel mengumumkan pada Sabtu 20 September bahwa tentaranya terluka oleh tembakan penembak jitu. Lokasinya di lingkungan Sheikh Radwan, utara kota Gaza. Juga melaporkan bahwa beberapa tentara yang terluka lainnya dievakuasi dari Gaza dengan helikopter militer, kemudian dibawa ke rumah sakit Beilinson dan Tel Hashomer. Sementara itu, Radio Angkatan Darat juga melaporkan bahwa ada seorang prajurit dari Brigade ke-401 yang juga terkena tembakan penembak jitu perlawanan Palestina pada hari sebelumnya. Dia pun dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan. Lebih dari itu, Yediot Ahronot melaporkan bahwa penilaian militer Israel menunjukkan bahwa Hamas berusaha menangkap seorang tentara pada hari-hari pertama invasi sebagai satu di antara tujuan utamanya. Wilayah Ashdod, Israel dilaporkan telah menjadi target serangan roket yang diluncurkan dari Gaza, diklaim sebagai serangan jarak jauh dengan banyak proyektil terbaru. Mengutip The Times of Israel pada 21 September, kabar ini diumumkan dalam pernyataan militer Israel terbaru. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa didapati 2 roket diluncurkan dari jalur Gaza Utara ke target adalah kota pesisir selatan Ashdod. Serangan itu dilaporkan terjadi beberapa waktu lalu. Satu di antara roket diklaim dicegat oleh pertahanan udara, sementara roket kedua menghantam area terbuka. Hingga kini belum ada laporan langsung mengenai korban luka atau kerusakan besar imbas serangan itu. Namun telah memicu bunyi sirine di kawasan timur Ashdod dan kota-kota terdekat. Sebagai informasi tambahan, tembakan roket dari Gaza terutama serangan jarak jauh dengan banyak proyektil semakin jarang terjadi seiring berjalannya perang. Diklaim karena kemampuan peluncuran perlawanan Palestina itu terhalang oleh serangan darat IDF. Adapun terakhir kali roket ditembakkan ke Ashdod terjadi pada 6 April 2025.
Tentara IDF dikabarkan telah masuk lebih jauh ke kota Gaza hingga disebut telah melakukan kebodohan strategis. Namun dalam serangan terbarunya Israel telah membunuh 60 warga Gaza pada Sabtu 20 September 2025. Mengutip Tribun News dan Kabarni pada 21 September, hal ini diumumkan oleh mantan anggota Kabinet Perang Israel Gadi Eisenkot dalam pernyataan terbarunya. Perlu diketahui lebih dulu bahwa militer Israel masih terus melakukan gempuran terhadap wilayah kota Gaza dan jalur Gaza yang lebih luas pada Sabtu 20 September 2025. Bahkan terbaru 60 warga Gaza menjadi korban. Jika diperkirakan telah menghancurkan 20 blok menara di kota Gaza selama 2 minggu terakhir, juga meyakini lebih dari 500.000 orang telah meninggalkan kota Gaza sejak awal September. Adapun serangan mematikan Israel ini terjadi jelang negara-negara Eropa melakukan pengakuan negara Palestina dalam sidang umum PBB pada Senin 22 September. Sehingga Gadi Eisenkot selaku mantan anggota Kabinet Perang Israel mengatakan bahwa memasuki kota Gaza merupakan kebodohan strategis yang dilakukan Israel. Dia mengklaim bahwa memasuki kota Gaza tidak akan menghasilkan resolusi langsung dengan Hamas. Bahkan Eisenkot juga menilai bahwa tentara saat ini berada di bawah kepemimpinan yang tidak tepat, di mana justru menjerumuskan Israel ke dalam jurang terdalam.